Jenderal Andika Perkasa resmi menjadi Panglima TNI. Jenderal Andika Perkasa dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, tanggal 17 November tahun 2021. Pelantikan digelar secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pelantikan Jenderal Andika Perkasa diawali dengan pembacaan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Jokowi kemudian memimpin pembacaan sumpah jabatan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demikian petikan sumpah yang dibacakan Jenderal Andika. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menhan Prabowo menjadi saksi. Setelah itu, Jokowi menyematkan tanda pangkat dan jabatan serta tongkat komando kepada Jenderal Andika. Acara pelantikan Panglima TNI kemudian ditutup dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya. Profil Jenderal Andika Perkasa. Jenderal Andika Perkasa lahir di Bandung, tanggal 21 Desember tahun 1964. Di awal karirnya, dia menghabiskan waktu untuk studi di luar negeri. Andika memiliki 3 gelar master dari universitas di Amerika Serikat. Andika menjalani pendidikan di Norwich University. Dia juga melanjutkan studi di National War College, NWC, yang merupakan bagian dari National Defense University, Washington, D.C., pada 2003. Pada 2005, Andika menimba ilmu di George Washington University. Dia juga merupakan lulusan terbaik Seskoad Angkatan 1999/2000. Karir seninya bermula sejak lulus dari Akademi Militer Akmil pada 1987, yakni berada di Grup 2 Para Komando Kopassus. Dia juga sempat bertugas di Satuan Elit Penanggulangan Teror, SAT 81 Gultor Kopassus. Pada 1990, Andika pernah melaksanakan operasi militer di Timor Timur. Di lokasi yang sama, Andika juga pernah melakukan operasi teritorial. Pada 1994, dia melakukan operasi bakti TNI di Aceh. Dia juga disebut-sebut pernah melakukan misi operasi khusus di Papua. Pada 2001, menantu eks-kepala BIN Hendro Priyono ini pernah bertugas di Departemen Pertahanan. Dia juga pernah berkarir di BAIS. Pada 2002, Andika menjabat Danyon 32 Grup 3, Sanda Kopassus. Andika juga pernah memimpin penangkapan seorang yang dituduh sebagai pimpinan Al-Qaeda, Omar Al-Faruq, di Bogor pada 2002. Karena beberapa kali berpindah tugas, pada 2011 Andika dipromosikan sebagai Komandan Rindam Jaya dan mendapat pangkat kolonel. Andika diangkat sebagai Komandan Korem 023 Kawal Samudra di Sibolga pada pertengahan 2012. Kurang dari 1 tahun, Andika mendapat promosi sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD, yang membuatnya mendapat pangkat Brigadir Jenderal Brigjen. Selang 11 bulan sebagai Kadispen, pada Oktober tahun 2014 Presiden Joko Widodo menugaskan Andika sebagai pasukan pengaman Presiden Pas Pampres. Di posisi itu, Andika mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal Maijen. Pada Mei tahun 2016, Andika mendapat promosi jabatan sebagai Pangdam 12 Tanjung Pura. Sejak saat itu karirnya terus menanjak. Andika mendapat promosi sebanyak 3 kali selama 2018. Di awal tahun
Dia menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan, Dangkodiklat TNI AD. Di jabatan itu, Andika menerima pangkat Letnan Jenderal Letjen, dengan bintang 3. Pada Juli tahun 2018, Andika diangkat menjadi Panglima Kostrad Pangkostrat menggantikan Letjen Agus Kriswanto, yang pensiun. Selang 5 bulan kemudian, Andika dilantik sebagai pemimpin tertinggi TNI AD. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, pada tanggal 22 November tahun 2018.